Sahabat wanita, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Anneke di acara Wanita Berpengharapan. Di acara ini ada beberapa informasi yang ingin kami bagikan untuk Anda, para wanita luar biasa. Di bagian pertama, saya akan berbagi informasi tentang kesehatan, dan kali ini topiknya tentang tekanan darah tinggi. Di bagian kedua nanti, Ibu Lilis Gantari akan berbagi pelajaran penting tentang wanita dan perbuatan baik. Jangan sampai ketinggalan semua informasi penting ini, dan mari simak bersama. Sahabat wanita, ada kisah Ibu Mima yang sempat berbagi cerita. Ibu Mima ini beberapa bulan merasa tidak enak badan. Tetapi selama itu beliau berpikir itu biasa-biasa saja, mungkin kelelahan. Nah, suatu hari Ibu Mima bertemu dengan Ibu Sinta. Karena sudah lama berteman, Ibu Sinta paham, Ibu Mima ini tidak seperti biasanya. Ibu Sinta ini melihat Ibu Mima seperti orang yang sangat lelah. Waktu ditanya kenapa, Ibu Mima juga bingung harus jawab apa. Ibu Mima hanya menjelaskan pada Ibu Sinta kalau beliau merasa tidak enak badan. Itu saja. Hari itu berlalu tanpa ada kelanjutannya. Beberapa hari kemudian, Ibu Mima merasa sakit kepala. Kemudian tangan kanannya tiba-tiba menjadi lemas. Ibu Mima merasa ada sesuatu yang buruk sedang terjadi padanya. Ibu Mima sangat ketakutan. Ibu Mima juga kepikiran karena seminggu lagi waktunya panen jagung. Jangan sampai ada hal buruk terjadi, karena kalau beliau tidak bisa panen jagung, ada masalah lagi dengan kehidupannya. Dalam kesendiriannya, Ibu Mima juga mengingat keluarga lainnya. Kakeknya meninggal karena stroke. Ini menambah ketakutannya. Ibu Mima mulai menelepon putrinya yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Tapi Ibu Mima mulai kesulitan bicara. Singkat cerita, putrinya membawa Ibu Mima ke rumah sakit, dan dalam pemeriksaan awal, tensi atau tekanan darah Ibu Mima 220/120. Dokter gerak cepat untuk menangani Ibu Mima, karena di penjelasan awal, dokter mengatakan Ibu Mima terkena stroke karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dalam jangka waktu yang panjang. Ada banyak pertanyaan Ibu Mima dan putrinya yang mungkin jadi pertanyaan kita juga. Sambil merawat Ibu Mima, dokter juga menjelaskan, semua orang punya tekanan darah. Jadi tekanan darah adalah seberapa kuatnya tekanan dalam arteri ketika memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau tekanan darah seseorang mencapai titik 0, maka orang itu akan meninggal. Kita juga akan menghadapi masalah kalau tekanan darah kita terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kita bahas dulu yang tekanan darah tinggi. Sebelumnya, kita harus tahu berapa tekanan darah normal manusia, serta berapa tekanan darah yang dianggap tinggi. Tekanan darah terdiri atas 2 bagian angka. Angka pertama disebut sistolik atau angka atas, sedangkan angka kedua atau angka bawah disebut diastol. Tekanan darah yang paling ideal adalah 120/80. Ini bisa jadi patokan ukuran. Jadi kalau 2 bagian angka di atas 120/80, tergolong tekanan darah tinggi. Kalau 2 bagian angka di bawah 120/80, tergolong tekanan darah rendah. Atau bisa juga menggunakan patokan ukuran, angka sistolik atau angka atas berkisar antara 90 sampai 140, sedangkan angka bawah atau angka diastol berkisar antara 60 sampai 90. Mungkin Anda punya pengalaman ketika tensi di angka 150/100, dokter tidak memberi obat
hanya menyarankan rajin olahraga, kurangi asupan garam, cukupi kebutuhan air bagi tubuh, dan istirahat. Bisa juga begitu. Anda tidak perlu panik karena mungkin Anda sedang kelelahan. Tekanan darah bisa digolongkan tekanan darah tinggi kalau dalam minimal 6 bulan berturut-turut, ukuran tekanan darah menunjukkan angka di atas 120/80. Misalnya, 140/100. Sekalipun sudah tergolong tekanan darah tinggi, jangan sampai kita membeli sendiri obat tekanan darah tinggi. Karena kalau bicara pengobatan, dokter yang lebih berwenang memberikan resepnya. Tekanan darah tinggi memang harus diatasi, karena darah tinggi bisa menimbulkan kerusakan pada beberapa organ tubuh. Kerusakan ini tidak terjadi dengan cepat, melainkan secara bertahap, biasanya dalam jangka waktu beberapa tahun. Sebenarnya apa yang menyebabkan darah tinggi? Yang pertama adalah keluarga. Dalam arti, penyakit ini bisa diturunkan dari orang tua kita. Itu berarti kita perlu tahu riwayat gangguan kesehatan dari keluarga kita, dan kita perlu waspada supaya tidak punya risiko yang sama. Caranya, hanya rajin cek tekanan darah. Yang kedua adalah terkait pola makan dan juga olahraga. Olahraga ini juga punya pengaruh yang besar pada tekanan darah kita. Konsumsi garam yang terlalu banyak bisa meningkatkan tekanan darah kita. Sebaiknya, konsumsi garam secukupnya saja. Selain itu, seberapa banyak makanan yang kita makan juga bisa mempengaruhi tekanan darah kita. Kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung karbohidrat atau gula, maka berat badan kita akan mudah bertambah. Padahal, berat badan yang berlebih bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Sehingga penting bagi kita untuk makan secukupnya saja. Selanjutnya, kebiasaan olahraga. Kebiasaan olahraga bisa menentukan apakah kita akan menderita darah tinggi atau tidak. Memang, orang dengan berat badan berlebih punya resiko yang lebih tinggi untuk mengalami darah tinggi. Tapi bukan berarti orang dengan berat badan ideal tidak mungkin mengalami penyakit ini. Mengapa? Mungkin ada warisan darah tinggi dari keluarganya. Mungkin juga karena tidak pernah olahraga. Para ahli mengatakan bahwa kita perlu berolahraga paling tidak selama 20 menit sebanyak 2-3 kali dalam 1 minggu untuk menghindari tekanan darah tinggi. Orang yang berolahraga lebih sering punya risiko lebih kecil mengalami tekanan darah tinggi. Jadi sahabat wanita, semua orang punya tekanan darah. Ada yang rendah, ada yang normal, dan ada yang tinggi. Penyebab tekanan darah tinggi bisa karena riwayat keluarga atau turunan dari orang tua, bisa juga karena pola makan yang tidak tepat dan kurangnya olahraga. Selain itu, orang dengan tingkat stres yang tinggi juga bisa mengalami tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi perlu diatasi, karena bisa menimbulkan kerusakan pada beberapa organ tubuh dalam jangka waktu yang lama. Rajin olahraga, kurangi asupan garam, kurangi makanan yang manis, cukupi kebutuhan air bagi tubuh, banyak konsumsi buah dan sayur, bisa menjadi cara-cara kita mencegah timbulnya gangguan tekanan darah tinggi. Ukuran tekanan darah yang paling ideal adalah 120/80. Tetapi kita bisa juga menjaganya dengan melihat angka sistolik atau angka atas berkisar antara 90 sampai 140, sedangkan angka bawah atau angka diastol berkisar antara 60 sampai 90.
Untuk mengetahui kita mengalami tekanan darah tinggi atau tidak, pemeriksaan rutin tekanan darah perlu dilakukan. Dan dokter atau tenaga medis harus menjadi tujuan utama kita untuk berkonsultasi dan berobat. Sahabat wanita, semoga ulasan singkat mengenai tekanan darah tinggi ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Lilis Gantari akan hadir dan memberikan siraman rohani untuk Anda. Tetapi sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini.
Sahabat, wanita sering dikenang karena perbuatan baiknya. Ketika menghadiri pemakaman seorang guru perempuan saya ketika di SD, guru saya itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam kepada saya dan teman-teman. Karena guru saya itu suka sekali berbuat baik. Misalnya, jika ada anak yang sepatunya robek dan tidak bisa beli yang baru lagi, maka ia akan berusaha membelikan sepatu baru untuk anak itu. Bila ada anak yang sakit, bu guru itu selalu mengirim makanan dan vitamin agar anak itu cepat sembuh. Bukan itu saja, ketika ada anak yang tidak bisa membayar uang sekolah sampai berbulan-bulan, ia membantunya. Akhirnya anak itu tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Guru saya itu memang tergolong ibu guru yang sangat kaya, karena suaminya adalah seorang pengusaha. Tetapi, ia menggunakan kekayaannya itu untuk berbuat baik. Para muridnya sering memanggilnya ibu guru yang baik. Sahabat, ibu guru saya itu bukanlah satu-satunya wanita yang melakukan perbuatan baik. Kita tahu, Ibu Teresa dari Kalkuta, India, yang semasa hidupnya banyak berbuat kebaikan. Ia menolong anak-anak yang terlantar, para lansia dan siapa saja yang terabaikan di jalanan. Ibu Teresa menyediakan tempat untuk melindungi mereka dari panas dan hujan, memberi mereka pakaian dan makanan. Kita juga kenal dengan Ibu Gita Kartini yang berjuang demi kemajuan pendidikan anak-anak perempuan di Indonesia. Wanita memang diharapkan melakukan perbuatan baik untuk menolong orang lain. Betapa indahnya hidup seorang wanita bila ia selalu melakukan perbuatan yang baik. Karena perbuatan baik seolah melekat pada kehidupan seorang wanita. Namun, tidak bisa dipungkiri, banyak juga wanita yang justru melakukan perbuatan buruk, bahkan melakukan perbuatan yang jahat. Banyak berita di TV atau di koran yang memberitakan seorang wanita, seorang ibu yang tega menganiaya anaknya sendiri, atau seorang wanita atau seorang istri yang tega membunuh suaminya sendiri. Mungkin Anda memiliki juga contoh-contoh yang banyak, perbuatan jahat yang dilakukan seorang wanita. Padahal kita tahu, tak seorang pun mengharapkan wanita melakukan kejahatan. Wanita diharapkan selalu melakukan perbuatan yang baik. Karena memang wanita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Kita tahu, Hawa diciptakan untuk menjadi penolong Adam. Meskipun kita juga tahu, Hawa melakukan yang jahat di mata Tuhan, yaitu dengan mengikuti kemauan iblis. Hawa juga melibatkan suaminya Adam dalam melakukan dosa. Padahal Tuhan Allah menciptakan Hawa untuk menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Penolong sudah semestinya melakukan perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang jahat. Firman Tuhan dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 mengatakan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Ini bukti bahwa manusia diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Kemudian firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan yang ke-10 mengatakan, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Sahabat, dari perkataan firman Tuhan ini kita tahu dan meyakini bahwa setiap manusia termasuk wanita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik tanpa henti. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ini artinya sepanjang hidup kita diharapkan melakukan perbuatan yang baik. Tuhan tidak menghendaki kita melakukan perbuatan buruk sekecil apapun. Tuhan
tidak menghendaki kita melakukan perbuatan buruk dengan siapapun dan dimanapun kita berada. Jadi, perbuatan baik seperti apa yang dikehendaki Tuhan itu? Sahabat, kadang-kadang wanita melakukan perbuatan baik dengan tujuan yang tidak baik, seperti mencari pujian atau mencari keuntungan dirinya sendiri. Ada pula wanita yang melakukan perbuatan baik untuk memperoleh imbalan dan lain sebagainya. Tetapi, perbuatan baik yang dikehendaki Tuhan adalah perbuatan baik yang keluar dari hati kita. Perbuatan baik yang bukan sekedar perbuatan yang dilakukan dengan setengah-setengah, tetapi dilakukan dengan kemantapan hati demi orang lain dan terutama demi kemuliaan Allah. Dalam hal ini, Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita. Semasa hidupnya, kita tahu Tuhan Yesus banyak melakukan perbuatan baik, yaitu menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, wanita yang sakit pendarahan, orang yang kerasukan setan, dan sebagainya. Perbuatan baik Tuhan Yesus tanpa pamrih sedikit pun, dan semua yang Ia lakukan demi kemuliaan Bapanya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Ia berada di dunia perlu kita teladani dan kita ikuti. Mungkin Anda bertanya, apakah saya mampu berbuat seperti Yesus? Tentu saja mampu, karena Tuhan yang memampukan Anda. Sahabat, kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah itu. Berarti sifat-sifat Allah yang penuh kasih itu ada pada kita. Hanya saja semua itu tergantung pada kemauan hati kita. Bila kita mempunyai kemauan untuk berbuat baik, pasti kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik, seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak wanita yang berhasil melakukan kebaikan tanpa pamrih, dan hidupnya sungguh menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dimuliakan melalui perbuatan baiknya. Jika sebagai wanita Anda hidup dengan perbuatan baik, maka Anda kelak akan dikenang sebagai wanita yang baik. Ini satu hal yang sangat mulia. Saya akan menutup renungan ini dengan kembali membacakan firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan ke-10 yang mengatakan, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Tuhan memberkati Anda. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 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 Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya.
segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 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 Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Sahabat wanita, terima kasih sudah bersama kami di acara Wanita Berpengharapan. Saya berharap informasi kesehatan dan siraman rohani yang sudah kita dengar bersama menambah wawasan kita dan membuat kita semangat untuk menjaga diri tetap sehat. Jangan lupa juga kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan tanggapannya kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.